Ya, kembali di Lawan Bicara, saya ingin dari Bang Yani dulu. Bang Yani menanggapi tadi pertanyaan dari Prof. Karim, silakan. Ini memang persoalan yang selalu saja ya akan muncul. Isu-isu ini setiap kali kabinet ya kan, termasuk di kabinet Pak Susilo Bambang Yudhoyono pertama dan kedua. Ini yang kami turunkan, sebagaimana tadi dikemukakan, ini adalah menyangkut masalah kedaulatan bangsa. Ini menyangkut masalah kedaulatan energi kita, menyangkut kedaulatan pangan dan sebagainya. Memang isu BBM ini menjadi isu yang sangat sensitif dan isu yang sangat seksi sekali. Nah, kita harus ada penataan ulang sebenarnya. Penataan ulang yang pertama itu diturunkan penataan ulang kita dalam pengelolaan sumber daya alam kita, termasuk di dalamnya adalah migas dan minyak. Termasuk penataan ulang menyangkut masalah distribusi, tradingnya dan lain sebagainya. Yang menurut kami selama ini yang belum dikelola dengan cukup baik. Jadi tidak semata-mata setiap ada persoalan BBM itu dengan dijawab dengan mencabut subsidi. Itu menurut saya ada cara yang sangat konvensional, ya kan? Cara yang sangat sederhana menyelesaikan problem. Kalau hanya menyelesaikan problem, selalu menjawab dengan pencabutan subsidi atau mengurangi subsidi, ini ada problem-problem yang sederhana. Bisa dijadikan berbagai macam alternatif, saya kira. Walaupun ujungnya juga akan tapi kan berbagai macam alternatif. Kenapa kita tidak mengembangkan sumber-sumber energi terbarukan seperti ini? Banyak sekali potensi-potensi di negeri ini yang belum dioptimalkan dan dimaksimalkan sedemikian rupa, ya kan? Ini pengelolaan ini yang tidak dikelola dengan cukup baik. Kita bertumpu selalu saja kepada sumber-sumber migas kita yang memang pada kenyataan hari ini kita masuk ke negara yang importir. Kenapa kita tidak mengembangkan yang lain? Gas kita begitu rempah ruah. Sekarang ini kan belum ada pembangunan SPBU gas yang itu. Nah, kenapa kita tidak memulai membangun begitu banyak? Di Thailand sementara di kubu sini Pak JK dan Pak Jokowi sudah menggembar-gemborkan agar nanti akan terpilih cabut subsidi BBM. Ya, itu kemarin sudah dibicarakan dan kita keputusannya bahwa subsidi BBM itu bukannya boleh dicabut atau tidak boleh dicabut, tetapi akan ada substitusi dari persoalan BBM itu sendiri. Adalah kemudian kita akan ada misalnya keputusan menaikkan BBM itu keputusan terakhir. Dibicarakan dulu ada langkah-langkah yang bisa diambil sebelum keputusan menaikkan BBM. Harga kebutuhan pokok bisa terjangkau, kemudian tadi juga kira-kira samalah. Ada persoalan bagaimana ada sumber-sumber energi baru yang harus dikembangkan, tidak tergantung kepada impor energi dan sebagainya, pemberantasan mafia migas dan sebagainya. Tapi saya ingin kembali lagi pada pertanyaan panelis, karena sebetulnya persoalan BBM itu hanya contoh ya Pak ya. Jadi ada hal yang ingin kami sampaikan. Kalau tadi dikatakan bahwa tidak perlu ada persamaan ideologi, nah itu bedanya. Bagi kami kesamaan ideologi, bagi rekan-rekan yang sepakat untuk bekerja sama mendukung Jokowi JK, itu adalah hal yang sangat fundamental. Mutlak, itu adalah hal yang dasar. Karena ketika perbedaan ideologi itu terjadi, mana mungkin kabinet bisa bekerja dengan baik. Kami 10 tahun berada di luar pemerintahan dan kami menonton bagaimana kabinet yang disebut dengan koalisi yang sesungguhnya ini merupakan pengejawantahan dari tradisi parlementer, di mana sesungguhnya harusnya kita mengembalikan tradisi presidensial sesuai dengan tata negara kita. Itu terjadi dalam 10 tahun terakhir ini. Dan kita melihat bagaimana itu karena persoalannya adalah persoalan ideologi. Ideologinya apa? Jelas Pancasila 1 Juni arahnya adalah terwujudnya Trisakti, tetapi juga tentu ada sistem yang ingin kita bangun. Pancasila 1 Juni kalau kita peras menjadi tiga sila. 3 sila itu apa? Yaitu ketuhanan yang berkebudayaan, maksudnya adalah salah satunya di partai yang bekerja sama dengan kami ada PKB, dan kita menyepakati bahwa ketuhanan yang akan kita kembangkan adalah yang menghargai perbedaan. Bukan, kalau bicara Islam, bukan Islam yang marah-marah, bukan Islam yang keras, tetapi Islam yang rahmatan lil alamin, yang mengembalikan nilai-nilai tradisi. Kemudian yang kedua adalah sosiodemokrasi. Ini sistem yang penting yang sudah kita sepakati bersama rekan-rekan partai yang lain. Di mana sosiodemokrasi ini juga melibatkan rakyat pada tanggal 9 Juli nanti adalah dari rakyat dan oleh rakyat. Kapan untuk rakyatnya? Ini kesepakatannya. Kesepakatannya 5 tahun itulah untuk ideologi rakyat. Begitu penting, Mas Viva. Bukankah itu juga yang nanti seharusnya diakomodir dari koalisi gemuk yang nanti akan terbangun dari pasangan Prabowo Partai politik itu didirikan oleh ideologi politik, ya kan? Maksud saya, koalisi partai itu adalah
keberagaman dari ideologi politik partai. Kalau ideologi negara jelas Pancasila. Yang tadi yang saya kemukakan itu adalah kenapa kita tidak membatasi hanya pada persamaan ideologi politik saja. Ada partai politik yang berideologi atau berasas Islam, ada yang nasionalis. Jadi kami ini Koalisi Merah Putih, Koalisi Indonesia Raya ingin melakukan koalisi besar bahwa ini adalah merupakan representasi dari masyarakat Indonesia yang majemuk, yang berbeda ideologi, yang berbeda agama, berbeda adat istiadat, berbeda suku, bersatu padu ke dalam Koalisi Indonesia Raya. Itu yang pertama. Yang kedua, soal subsidi. Kami dalam visi misi Pak Prabowo dan Pak Hatta menyatakan bahwa merupakan tugas dan kewajiban dari pemerintah, yaitu lembaga yang diberi hak untuk mengelola negara, memberikan subsidi kepada rakyat. Apakah itu dalam bentuk subsidi BBM, subsidi pupuk, subsidi benih, dan lain-lainnya. Artinya merupakan tanggung jawab dari negara, dari pemerintah untuk memberikan subsidi asal dengan syarat efisien, efektif, terarah, tepat waktu, tepat guna, dan tepat sasaran. Baik, oke. Baik, itu nanti semua akan dibuktikan jika salah satu sudah terpilih. Saya ingin ke panelis, Mas Irman, silakan. Ya, kalau saya kembalikan kepada isunya tentang kabinet, dari dua pasangan calon dari timnya masing-masing, nampaknya saya tidak menemukan perbedaan yang cukup diametral yang membuat saya sebagai warga negara harus memilih salah satunya di antara mereka. Saya sebagai warga negara itu justru bingung untuk memilih siapa. Jadi saya sebagai warga negara melihat kedua program pasangan calon presiden ini, saya mungkin masuk dalam bilik suara nanti saya tutup mata saja, yang mana yang kena di situ. Karena semuanya bagus bagi saya sebagai warga negara di situ. Dan kepentingan kita warga negara dalam hubungannya dengan negara itu tidak penting itu ideologi politik di antara kalian. Ya, yang penting kalian membentuk pemerintahan yang bisa memenuhi kebutuhan saya 24 jam sehari. Anda hadir 24 jam sehari dalam kebutuhan saya sebagai representasi negara di situ. Anda jangan susah sekali saya temui di situ. Itu kebutuhan kita sebagai warga negara di situ. Dan ini nampaknya kedua pasangan calon ini, calon presiden kita ini nampaknya keduanya memahami hal itu dan mereka akan mewujudkan semua tentang itu. Sisa bagaimana nantinya, bagaimana kita mengawal proses nanti ke depan ini agar semuanya bisa bersaing untuk saling menonjolkan kelebihan masing-masing seperti itu. Tapi kita ingat 10 tahun terakhir ini jalannya roda pemerintahan sering diganggu-gugat dengan adanya koalisi yang dibangun, ternyata koalisinya juga tidak solid. Artinya ada juga koalisi yang sedikit melenceng bahkan melawan arus kebijakan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Makanya dari dulu selalu saya ingatkan bahwa yang namanya koalisi itu adalah istilah politik, ya, istilah domain politik, dan domain politik itu domain perdebatan seperti ini. Tapi dalam hubungan DPR, Presiden, Kabinet itu tidak ada namanya koalisi di situ. Itu imajinasi politik saja seperti itu. Yang tadinya seolah-olah tidak mendukung, pasti suatu saat akan mendukung seperti itu. Yang tadinya PDIP di luar pemerintahan, tidak mungkin selama 5 tahun dia tidak mendukung pemerintahan. Sayangnya tetapi juga imajinasinya ini tetap menarik dan memang menjadi realistis begitu ya. Kira-kira nanti apakah itu akan membawa sejumlah permasalahan lagi atau bagaimana kira-kira jika pemerintahan yang baru ini membawa gerbong koalisi yang banyak dan akan berpengaruh terhadap roda atau jalannya pemerintahan. Kita akan lanjutkan di Lawan Bicara sesaat lagi. Ada kemudian nama-nama yang diperhatikan oleh Sleng sekian lama dan dianggap cocok sebagai pemimpin, punya track record yang mumpuni. Ini berkaitan dengan kabinet impian seperti itu. Ada kemudian kan sempat tuh waktu itu dikasih ke Jokowi nama-nama. Ini udah mulai ada nggak sih kalau di kabinet bayangan yang sempat beredar nih di masyarakat gitu, ada nggak sih nama-nama yang masuk dalam daftar revolusi cintanya Sleng? Ya, ada beberapa nama. Iya. Sebenarnya gini, saya waktu melihat judul ini saya pikir judulnya akan lebih bagus Kabinet Impian Indonesia. Gitu Kabinet Impian Indonesia, oke. Terima kasih sarannya. Memang itu juga baik tuh Kabinet Impian Indonesia. Kabinet harapan masyarakat, harapan rakyat, yang mencerminkan harapan rakyat gitu. Bukan mencerminkan
kekuatan dari partai-partai, harapan dari partai-partai yang dalam koalisi gitu. Jadi lebih ke harapan rakyat dan mencerminkan kabinet yang bekerja. Itu sih yang kita yang saya sendiri harapkan seperti itu ya. Dan soal revolusi cinta memang kita beberapa tahun, kira-kira 4 tahun lalu ya, sekitar 4 tahun lalu Bim sama Ivanka Sleng yang rajin menyusun nama-nama gitu. Kriterianya yang masuk nama-nama itu apa sih? Yang pertama bersih. Sesuai dong, ya kan? Sesuai dengan pertama tadi bersih, dikatakan. jujur, dan dalam track recordnya dia transparan gitu ya. Oke. Dan profesional tentu, dan tujuan kerjanya itu memang kelihatan arahnya bukan untuk kelompok atau dirinya sendiri, tapi untuk masyarakat. Gitu. Ada kelihatan kerjanya adalah pengabdian. Seperti itu. Nah, kita mencoba kumpul selama 4 tahunan gitu, mencoba mencari 1.000 orang terbaik Indonesia. Ya. Sekarang daftarnya udah berapa, Mas Abdi? Sekarang udah turun tinggal 46 nama. 46 Ya, dari kita sempat sampai 57 tapi banyak yang keluar karena ada kasus KPK dan lain-lain. Akhirnya dicoret-coret tinggal 46. Boleh kasih bocoran nggak sih Mas Abdi siapa gitu salah satunya? Kebetulan kebanyakan yang ada di dalam list revolusi cinta itu adalah nama-nama yang ada sekarang bersama Jokowi JK. Misalnya Jokowi sendiri di dalam ada Dahlan Iskan, ada Anies Baswedan, Teten Mas Duki, Rike, ada Fajrul, dan ada beberapa nama lagi. Macam-macam ya. Itu minta satu, ternyata dikasihnya banyak. Oke, terima kasih Mas Abdi. Nah, mungkin Anda juga sempat mendapat ada broadcast message atau banyak juga beredar di media sosial dan juga di media online. Ada sejumlah nama-nama yang mengisi kursi kementerian. Kalau Anda belum dapat, kami akan hadirkan siapa saja yang masuk ke dalam kabinet impian Indonesia. Seperti itu, kami akan lanjutkan Sapa Indonesia sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.